Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini moderasi beragama berlokasi di Kabupaten Bandung di Balai Endah bersama saya Pak Putu Dedi Saputra, penyuluh agama Hindu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam. Bersama saya juga penyuluh agama Buddha Bapak Dika Wiratama, nama budaya. Nama budaya, shalom. Shalom. Kita akan ngomongin mengenai karma. Kalau di teologi Kristen, tabur dan tuai, atau siapa yang membuat kebaikan dia akan menerima kebaikan. Bagaimana pandangannya di dalam agama Hindu dan Buddha? Kita bahas bersama-sama. Kali ini kita mulai. Pak Dedi, menjaga kebaikan tetap baik, menjaga kebaikan tetap ada. Berarti harus menabur kebaikan. Kalau saya kenal dengan pengertian terbatas saya gitu ya, mengenai karma dalam ajaran Hindu dan Buddha. Bagaimana karma itu tentang apa yang kita lakukan, itulah yang kita peroleh. Saya lebih ingin mendalam, Pak Dedi, bagaimana itu karma? Baik, terima kasih Pak Satria. Salam, nama budaya. Salam moderasi beragama. Dari pandangan agama Hindu sendiri ya, sepertinya memiliki kesamaan dengan yang disampaikan oleh Pak Satria. Ya. Karma itu artinya perbuatan. Dan di agama Hindu juga ada ajaran namanya karma pala, Pak. Salah satu bagian dari Pancasrada agama Hindu. Ya. Karma itu perbuatan, pala itu hasil. Jadi karma pala itu adalah apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Yang disebut juga dengan hukum aksi reaksi, hukum sebab akibat. Ya. Dan perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang kita lakukan baik itu melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, dan melalui perilaku kita. Ya. Pada dasarnya apakah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk? Ya, semua itu pasti akan ada hasilnya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, ya maka kebaikanlah yang akan kita peroleh. Jika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka buruk pula yang akan kita peroleh. Seperti itu Pak Satria. Menurut agama Buddha, Karma itu diambil dari bahasa Sanskerta. Dan kama itu diambil dari bahasa Pali. Kita harus perlu pahami ini dulu ya. Di dalam agama Buddha bisa menggunakan bahasa Sanskerta maupun bahasa Pali. Karma maupun kama. Karma maupun kama ini adalah perbuatan yang didasari dengan niat. Niat ini kan ada yang niat baik maupun niat buruk. Dan pintunya ada 3. Jadi pintu yang pertama itu melalui pikiran, pintu yang kedua itu melalui perkataan, dan pintu yang ketiga itu melalui perbuatan. Pada umumnya orang berpikir bahwa ketika kita berbuat itu masuk karma. Padahal dari awal, dari berpikir ya, itu sudah disebut karma. Itu perlu dipahami bersama ya. Ini ada kesamaan nih. Jadi ada 3 pintunya melalui mulai apa? dari pikiran ya. Pikiran, karena sumber dari segala sumber adalah pikiran, atau sering di dalam agama Buddha pikiran adalah pelopor. Kalau di komputer itu CPU-nya. Ketika CPU-nya rusak, otomatis tidak bisa dihidupkan, tidak bisa berjalan dengan baik komputer itu. Tidak ada kebaikan di dalam pikiran yang rusak. Betul. Betul, Pak. Atau sering disebut seperti ini. Ketika sumber airnya baik di toren itu, otomatis ke selang pun mengalirnya akan baik. Kecuali selangnya lumutan deh. Nah, itu. Iya. Berarti cara kita menyampaikan kebaikan itu mungkin ada salahnya gitu. Betul. Menjaga niat kita tetap baik dan bagaimana melakukan perbuatan baik itu tetap dengan kebaikan, Pak Dedi. Ya, bagaimana memelihara kebaikan itu ya memang benar dikatakan oleh Bapak Dika ya. Semua itu adalah sumbernya dari pikiran, Pak. Di Hindu juga dikatakan bahwa pikiran adalah Rajendriya. Rajendriya. Ya, Rajendriya itu artinya adalah raja dari semua indera yang ada dalam tubuh kita. Dari pikiran itu sumber dari segala keinginan.
semua yang kita lakukan baik itu melalui ucapan dan perbuatan itu bersumber dari sumbernya adalah dari pikiran. Jadi bagaimana memelihara kebaikan itu ya kita harus senantiasa berpikir yang baik. Kalau di Hindu ada ajaran namanya Trikaya Parisuddha. Inilah kelebihan kita sebagai manusia, diciptakan sebagai manusia itu adalah di Hindu dikatakan bahwa dilahirkan sebagai manusia merupakan yang paling utama. Karena kita sebagai manusia itu telah diberikan 3 kekuatan. Sabda, Bayu, dan Idep. Manusia mempunyai kekuatan untuk berpikir, kemudian berbicara, dan berperilaku. Nah, dan menggunakan pikiran ini harus dengan wiweka. Kita harus cerdas. Dalam arti membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kita harus senantiasa mengarahkan semua pikiran kita ke arah yang baik. Bagaimana bertahan berbuat baik Oke. di tengah gempuran ketidakbaikan? Betul. Jadi di dalam agama Buddha mengenal 2 pelindung dunia. Nah, ini berlaku universal. Jadi hiri dan otapa. Jadi malu dan takut akan akibat perbuatan jahat. Dan yang paling penting juga adalah harus memiliki pandangan yang benar. Ketika orang memiliki pandangan yang benar, pandangan yang benar ini terhadap apa gitu kan? Terhadap karma pala tadi, nyambung. Ketika orang tahu menanam kebaikan, pasti akan timbulnya kebaikan. Ataupun sebaliknya, orang akan menjaga itu. Menjaga perbuatan baik supaya tetap tumbuh subur. Dan yang paling penting di zaman sekarang adalah kita harus tahu ladang mana yang subur. Sehingga kita perbuatan baik pun tidak serambah uyah. Ya kan? Tidak serambah uyah. Atau istilahnya kita tidak tahu ladang mana yang tepat. Sehingga kadang orang berpikiran bahwa ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, kok hasilnya belum muncul. Nggak balik ke kita. Nggak gitu balik ke ya. kita berpikiran seperti itu. Banyak orang seperti demikian. Karena itu belum tahu ladang mana yang subur. Sehingga panya atau prajna, kebijaksanaan itu harus dilatih sejak sekarang, Pak. Bijaksana dalam melakukan perbuatan yang baik ya. Karena tidak semua tanah perlakuannya sama. Betul. Tidak semua pohon diperlakukan sama. Betul. Kan sama-sama mau menumbuhkan kebaikan ya kan, ya, antara pohon rambutan dengan pohon mangga gitu katakanlah. Tapi nggak semuanya bisa gitu. Tapi hari ini saya menaikkan level pikiran kita seperti ini. Nah, Bukan kebaikan kita yang diuji. Kan seringkali saya udah berbuat baik tapi dia nggak baik sama saya gitu kan. ya. Itu bukan berarti kebaikan kita diuji, enggak loh sebetulnya. Benar. Karena kebaikan kita ini yang levelnya emang di atas rata-rata gitu. Jadi ketika orang lain nggak mampu berbuat baik seperti kita berbuat baik kepada mereka, sebetulnya itulah bukan diuji, tapi emang kita sebenarnya berhasil jauh berbuat baik lebih daripada dia. Bagaimana tetap bertahan berbuat baik? Pada Ikhlas, Pak. Hukumnya adalah lascarya, keikhlasan. Apapun yang kita lakukan ya itu harus dengan ikhlas ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kebaikan begitu ya kepada seorang yang mungkin tidak kebaikan yang kita terima ya kita harus ikhlas. Artinya apa? Sama seperti seseorang petani ya Pak ya. Ya. Ketika petani itu sedang menanam padi di sawahnya, tentu bukan hanya padi saja yang akan tumbuh di sawah itu. Pasti ada rumput liar yang tumbuh ya kan. Ada juga hama, belalang dan lain sebagainya yang mengganggu pertumbuhan padi itu sendiri. Ketika kita melakukan hal yang kebaikan, mungkin tidak hanya kebaikan yang kita terima. Pasti ada hal-hal yang tidak baik kita keterima, kan begitu. Tapi kalau kita petani itu hanya menanam rumput saja, apakah mungkin akan tumbuh padi? Ya. Ketika kita menanam keburukan, ya, melakukan sesuatu yang buruk, apakah akan ada kebaikan yang akan kita dapatkan di sana? Ya sama seperti itu. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan, ya anggap saja itulah sebagai hama-hama dalam mengganggu kita untuk selalu melakukan hal yang Jangan baik. sampai ketidakbaikan yang lain itu mengganggu kita untuk berbuat baik. Benar. Seperti itu, Pak. Karena kebaikan kita kan alasannya bukan supaya kita mendapat kebaikan loh.
Ya. Bukan. Ya, kebaikan yang kita lakukan bukan supaya kita dapat kebaikan, enggak. Enggak. Tapi emang tugas kita berbuat baik, menjaga konsistensi berbuat baik. Oke, jadi kita perlu garis bawahi yang yaitu karma itu kadang kita tidak sabar. Konsisten ini kan akan berhubungan dengan Lawan kata kesabaran. konsisten itu kan tidak sabar. Iya, Benar, tidak sabar ya kan. Jadi ketika kita berbuat baik kepada setiap manusia ya atau alam semesta ini, kenapa kita berpikiran kadang kapan panennya? Kapan panennya? Dan kita perlu ingat di dalam ajaran Buddha, karma ini kan lampau, sekarang dan yang akan datang. Ya kan? Sehingga ketika kita menanam kebaikan sekarang, otomatis juga ada buah karma lampaunya. Jadi kita butuh yang namanya kanti. Kanti itu kesabaran. Kesabaran akan apa? Ketika kita menabung karma baik, menanam karma baik, kita tunggu saja. Karena saya sudah menunggu sangat lama, tidak berbuah-buah. Jangan Lelah, sampai putus asa. lelah dalam ketekunan kita ya. Betul, betul. Kan jadi tidak komitmen itu, Pak. Iya, lelah dalam ketekunan kita, terus berhenti dalam komitmen kita. Ya. Closing statement. Baik, terima kasih Pak Satria. Ternyata ada kesamaan di Hindu juga sama seperti yang dikatakan oleh Pak Satria, bahwa memang karma itu adalah suatu perbuatan yang akan selalu ada hasilnya. Hukum sebab akibat. Ya, apapun yang kita lakukan, maka itu pun yang akan kita terima, baik itu baik ataupun buruk. Kapan kita akan menerima hasil dari karma kita? Yang tahu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetap semangat dalam berkarma yang baik, berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik. Semoga hal-hal yang baik akan kita terima, baik di kehidupan sekarang maupun oleh rekan-rekan kita yang ada di sekitar kita. Adika. Baik. Jadi kita perlu pahami bersama adalah hukum karma itu adalah hukum universal. Siapapun pasti akan terkena hukum karma. Ya, tidak terbatas ruang dan waktu, atau sering kita sebut hukum alam. Ya, hukum alam salah satunya adalah hukum karma. Sehingga sudah konsekuensi kita, ketika kita perbuatan baik akan timbul baik, ketika kita perbuatan buruk akan timbul buruk. Jadi tetaplah semangat untuk menanam kebaikan-kebaikan sekecil apapun, tetap dipondasikan bahwa kita harus sadar. Jadi kita berbuat baik itu juga harus sadar. Harus sadar, benar-benar sadar gitu, benar-benar sadar, sehingga kesadaran ini yang akan menimbulkan karma-karma baik, buah-buah yang baik. Dan jangan lupa, kita harus memilih ladang yang baik juga. Baik-baik berbuat baik, tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Gunakan cara terbaik untuk berbuat baik, karena kebaikan akan menemukan jalannya untuk mencapai tuaian kebaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Kapur Tulis tetap eksis. Pak Dedi, terima kasih. Pak Dika, terima kasih. Salam moderasi beragama, rukun selamanya.